Baik, berikutnya pertanyaan dari akun Kartika Kartilawati. Nah, untuk beliau bertanya, suami saya di rumah sakit divonis tuberkulosis nih Mi, dan juga ada diabetes. Kemudian konsumsi herba apa ya Mi yang cocok? Silakan Mi. Iya, tadi yang terlupa sama Umi, mengkudu ini sangat baik untuk obat pelengkap masalah diabetes. Ya, jadi mengkudu ini sangat baik untuk penderita diabetes. Sehingga bagi penderita diabetes, konsumsilah mengkudu kapsul 3x2. Tadi diabetes dengan tuberkulosis dengan TBC ya. Jadi untuk TBC-nya ini konsumsi yang ada habat. Yang ada habat. Bisa konsumsi prokumin. Prokumin habat 3x3 bisa. Atau prokumin propolis 3x3 bisa. Kemudian konsumsi juga di samping yang ada habat untuk TBC-nya, jangan lupa wajib, nah ini wajib nih, EGM-nya minimal 2 saset per hari, 2 saset per hari ya. Jadi untuk EGM 2 saset per hari. Untuk prokumin propolis bisa konsumsi 3x3. Kemudian jangan lupa diabetesnya tadi untuk dirutinkan mengkudu 3x3. Baik. Oke, baik, terima kasih jawabannya Umi ya. Alhamdulillah nih semakin jelas, dan juga ada resep diabetes dan juga resep tuberkulosisnya ya. Jadi pastikan tadi Ibu Kartilawati mencatat, dan juga yang lain juga boleh dicatat. Baik, berikutnya Umi, pertanyaan dari Ibu Siti Masito. Beliau bertanya nih Mi, bagaimana cara meresepkan bagi yang punya penyakit komplikasi, herba mana nih Mi yang didahulukan? Silakan. Untuk komplikasi, dahulukan madu. Madu. Kalau ada kanker atau penyakit yang berat, madu hitam wajib. Unsur madu dahulukan. Yang kedua unsur hijau, and green, boleh. Spirulina boleh. Karena tubuh ini butuh klorofil, butuh hijau daun. Jadi setelah madu, dahulukan and green dari yang lain nutrisinya. Yang ketiga hewani. Jadi silahkan catat rumus meresepkan. Catat bagaimana cara memberikan herba HNI. 1. Unsur nutrisi madu. Yang kedua unsur nabati. Anggap aja kalau wasir biosir. Kalau masalah lambung, Magafit. Kalau kepengen langsingin biosir. Kalau kanker, tambahkan herba karnokap madu hitam. Kalau diabetes strak madu hitam. Jadi ada unsur madu, ada unsur nabati. Jadi kalau ingin meresepkan dengan produk HNI, yang pertama adalah nutrisinya, unsur madu. Yang kedua, nabatinya, tumbuh-tumbuhannya. Yang ketiga, hewaninya. Mau gamat kah? Untuk wilayah paru, EGM kah? Untuk peredaran darah, dipsekua kah? Silahkan dipilih. Lanjut. Oke, baik, terima kasih jawabannya Umi. Ya, jadi alhamdulillah tadi ya dikasih resep panduan ataupun cara meresepkan dari awal ya. Ada madu, unsur kemudian nabati ini ya. Dan hewani. Nah, itu madu penting ternyata ya, karena madu itu mengandung enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, baik nih Mi, tadi menyambung dari pertanyaan Umi sebelumnya, dari jawaban Umi sebelumnya. Ya. Ada bertanya nih dari akun Afdal nih, mengapa selongsong habat prokumin mengandung zat apa ini? Kok kenapa kita harus konsumsi itu, tadi Umi bilang kan? Dicampur ke kopinya itu. Silakan Mi. Dalamnya kan masih ada habatnya. Kalau engkau buang sayang lah. Jadi kalau mau kau buang. Tapi kalau dekat aku minta. Sayang nakku, jangan dibuang lah.
Itu kan masih ada habat di dalamnya. Jangan diboros-boros sekali ya. Kan dalamnya masih ada. Masukkan dalam kopi, enak tuh. Nah, kalau ndak mau nanti WA sama Umi. Nah, paketin ke Umi. Ndak apa masalah selongsongnya, tapi di dalamnya tuh masih ada habat. Sayang kan, masih ada obatnya, jangan dibuang. Kan kalau anak kecil belum bisa ngunyah ya. Betul. Nah, jadi teteskan di bawah lidah. Selongsongnya tuh jangan dibuang, jangan boros-boros nian. Bisa masih dipergunakan. Kalau mau kunyah, kunyah. Kalau ndak kuat dikunyah, masuk ke kopi. Kalau mau dibuang, ndak apa-apa juga. Tapi sayang lah. Iya. Jadi manfaatkan selagi ada ya. Nah gitu. Ya, jangan sampai terbuang sia-sia. Mubazir, betul. Karena setiap tetesnya itu mengandung keberkahan nih ya. Itu benar-benar mahal bagi tubuh. Betul. Bukan harganya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Jadi tahu juga nih ternyata kenapa sih Umi selalu meresepkan tuh kalau tadi pertanyaan sesuai pertanyaan tadi ya. Jangan dibuang. Nah, itu tadi ternyata karena masih ada kandungan habatnya di dalamnya. Ada yang merhatiin ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan juga nih dari Mas Afdal. Nah, berikutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya saya akan bacakan, yaitu dari akun Rita Natalia. Nah, Ibu ya. Assalamualaikum Umi, untuk epilepsi ya, yang kalau kambuh tangan sering tegang atau kaku. Dan juga kadang sampai pingsan nih, Mi. Herbanya apa nih Umi? Silakan. Pertanyaan epilepsi ini ada di setiap episode Umi Ngisi ya. Tandanya berarti banyak mengalami keluhan ini, Mi. Banyak, iya. Jadi ini kejang, epilepsi. Kalau di kampung tempat saya lahir, saya kan lahir di Jawa Tengah. Tapi bapak saya bukan orang Jawa Tengah. Perantau dia kan. Oke, perantau. Maklum loreng hijau ya kan. Nah, jadi di mana beliau tinggal ada situlah punya anak. Kan banyak anak bapak saya tuh. Saya nomor berapa ya? Rasaku 13 mungkin lebih kali ya. Masya Allah. Nah, jadi dibilangnya ayan. Iya, betul. Kalau di Istilahnya Jawa ayan. Tengah tuh ayan. Kalau umum tuh epilepsi. Nah, kalau ibu-ibu bilang anak saya kejang nih, kejang tuh ngerti lah itu epilepsi. Epilepsi ini masuk autoimun, ya masuk kategori autoimun. Jadi gini, yang punya anak suka kejang, rutinkan pegangan kapsul. Sebaiknya N-Green itu jadi makanan rutin. Karena di N-Green ini, Bu, Pak, pegagannya ada, spirulinanya ada, cincaunya ada. Cincau itu penawar racun. Oh, penawar racun, oke. Sampai tingkat formalin. Oke, oh bisa ini ya. Iya, jadi kan banyak orang suka diformalinkan makanan tuh. Betul. Jadi saya pernah datang ke suatu waduk. Oke, waduk. Itu melingkar seluas itu waduk, orang jualan ikan goreng. Ikan goreng. Tapi nggak ada lalat. Nah lu bingung tuh. Ya, tapi nggak ada lalat satu pun, nggak ada lalat. Padahal udah digoreng, udah matang, bertepung-tepung, nggak ada lalat. Nah, maka disinilah toksin yang sudah masuk ke tubuh itu, salah satu penawar racunnya tadi mengkudu boleh, cincau. Nah, di mana cincau? Cincau ini ada di N-Green. Cincau ini ada di N-Green. Yang kedua, dalam N-Green ini juga ada spirulina, cincau, dan daun sirsak. Nah, jadi anak-anak yang kena ayan, kena epilepsi, atau badannya kuat tapi kurus. Umi, anak saya lari kuat, tapi kurus. Makan banyak tapi kurus. Umi, anak saya gampang sakit-sakitan. Nah, ini N-Green ini jadi wajib. Sehari minimal 1 kali. Jadi entah pagi aja, entah pagi sore, entah pagi siang sore, tergantung usia. Bisa 2 kali 2, 2 kali 1 kalau anak-anak ya. Jadi yang ayan ini 1 N-Green wajib. Karena di situ perlu pegagannya. Yang penting ada pegagannya, mau dari N-Green, mau dari pegagan kapsul, mau teh centella. Yang kedua, berikan yang ada habatus saudanya. Nah, jadi kopi HC bisa, kopi 7 elemen bisa.
Nah, jadi kalau anak yang suka ayan ini berikan rutin, entah kopi HC, entah kopi 7 elemen, salah satu di antara dua itu jadi rutin. Yang kedua adalah unsur yang ada pegagan, N-Green. Yang ketiga, paru-parunya dijaga. Biar enggak cepat lelah, rutinkan 2 kali EGM. Jadi EGM rutin, kemudian tadi N-Green rutin, kemudian yang ada habatus sauda. Nah, tambahkan madu. Insya Allah. Lanjut. Oke, baik, terima kasih Umi atas jawabannya, ya lengkap sekali ya. Ternyata N-Green itu penting ya, menjadi Ya, pengganti unsur pengganti ini Umi ya. Dia 7 Kebutuhan. daun. Oke, 7 daun. Saya juga baru tahu ada cincaunya itu. Ada. Segar ya. Berarti mungkin minuman capcin pakai N-Green enak kali ini? Iya, enak. Enak ya. Iya. Oke, terima kasih Umi. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Siti, bukan Ibu ya, Bapak kali ya, Safril Fatin, ya, akun Safril Fatin. Beliau bertanya, Assalamualaikum Umi, sakit mah sudah 1 tahun, sampai tiap hari merasakan sempoyongan, kepala berat dan migrain. Mohon ini resepnya Mi. Ya, ini saya punya teman anaknya pelukis. Karena saking kalau melukis ini kan memerlukan daya nalar ya. Betul, harus jalan Mi ya, nyari ide. Efeknya jadi telat makan. Oh. Karena kalau udah depan kanvas tuh makanan tuh bisa sampai kering, bisa sampai dingin gitu. Ngambil tapi nggak dimakan-makan. Dan kurang minum. Jadi lambungnya ini sampai keluar darah dari feses, dari mulut gitu. Itu dari lambung. Dan kalau udah datang nyeri itu sampai gigit-gigit kain, sakit sekali. Alhamdulillah sekarang sembuh total sembuh. Apa rutinnya, Bu? Pak, madu hitam. Saya suruh rutinkan itu madu hitam minimal 1 sendok per hari. Ya, itu untuk lambung. Kemudian Magafit 3 butir 2 jam sebelum makan, sehari 3 kali. Magafit 3 butir 1 atau 2 jam sebelum makan, sehari 3 kali. Madu hitamnya minimal 1 kali. Kemudian tadi tambahkan 3 kali 2 sendok makan extra food. 3 kali 2 sendok makan extra food. Kemudian pagi hari minum air hangat. Jadi pagi dan malam hari yang diminum airnya harus hangat. Kalau siang boleh bebas. Hindari pedas, asam, dan ini yang sering tidak disadari, air dingin. Jadi kalau udah punya masalah lambung, jangan konsumsi air es. Kemudian pedas, asam. Jadi no rujak. Selama tinggal rujakan ya. Dan asam-asam. Itu insya Allah. Oke, baik, terima kasih Umi atas jawabannya ya. Jadi ada pantangannya ternyata ya. Iya. Jadi harus dihindari, nggak bisa makan rujak lagi dong gitu ya. Siang-siang kalau ngantuk nggak bisa Rujaknya ngerujakan. tanpa cabai. Oh, tanpa cabai. Oke. Oke, baik, terima kasih Umi. Ini berikutnya pertanyaan dari akun Lulu Fitria. Nah, ini terkait dengan mengkudu. Boleh gak sih Mi dikonsumsi yang lagi hamil karena tensinya tinggi nih? Ini silakan Mi. Ya, preeklamsi, penderita darah tinggi saat hamil, N-Green. Karena di sana ada pegagan. Ya, jadi bukan mengkudu, tapi N-Green. Kopi 7 elemen boleh, bagus. Di situ sudah ada mengkudu. N-Green, di sana ada pegagan. Ya, pegagan kapsul masih bisa. Ya, silahkan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih ya jawabannya Umi. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari akun Dena Waheda nih terkait dengan tadi nih. Kalau minum kopi Sevel untuk perokok pasif sehari berapa kali nih? Kan tadi Ya, begitu. perokok pasif ini orang yang terpapar nikotin. Iya. Jadi enggak merokok tapi seperti perokok, dan ini sebenarnya lebih berbahaya. Bukan berarti yang rokok enggak berbahaya.
karena dia berbanyak kan tidak menyadari gitu. Betul. Kan aku nggak ngerokok gitu. Yang ngerokok kan keluargaku gitu. Nah, maka minimal 2 kali 7 elemen, 2 kali pula EGM. Oke, EGM. Nah, jadi perokok ini susu kambing wajib. Karena susu kambing itu sangat baik untuk organ paru-paru. Rutinkan saja. Yang sudah mulai penciumannya hilang, yang sudah mulai banyak lendir, yang sudah mulai tenggorokan sakit, yang sudah mulai sering kliyeng, susu kambing segera dibuat. Sehari 2 kali. Tengok nanti 3 hari. Beda sekali. Fresh. Lebih punya semangat gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena paru-parunya kuat. Paru-parunya bisa gelembung-gelembungnya itu normal. Nah, nanti kabut itu lendir yang menutupi paru bersih. Sehingga untuk para ini nggak perokok nih Mas Indra, ya, tapi pengendara motor. Polusi di jalan. Iya, jadi saya nggak perokok tapi sesak juga Mi. Kan pergi pulang kerja naik motor. Dekat Mi cuman Cikarang Jakarta. Manalah dekat itu. Cikarang Jakarta tuh jauh. Masih jauh lagi Mi ke Jawa. Iyalah. Tapi itu udah berapa yang kamu hisap ya? Ahli hisap. Ahli hisap ya. Hisap polusi. Ya, ini karbon yang terhisap. Saya sesak juga nggak pernah pergi ke motor-motor Mi. Tapi kan rumahmu di tepi jalan. Sama juga. Yang dihisap pun polusi juga. Jadi siapapun yang rumahnya di tepi jalanan, enggak Mi, kami rumahnya enggak di tepi jalan Mi, agak jauh. Ya tapi kan dekat juga sama jalan raya. Itu semua asap tuh masuk ke rumah. Enggak kelihatan Mi, tapi kan enggak nampak tapi kan terasa. Iya Mi memang. Ngeyelnya panjang ujungnya memang. Jadi itu juga wajib minum EGM ya, karena memang yang rutin konsumsi EGM, yang rumahnya di tepi jalan, yang kemana-mana naik motor. Kami naik mobil nih, cuman sopir kami perokok, sama itu. Nah, kadang begitu ngeyelnya. Nggak, kami nih yang merokok, sopir, sama. Maka rutinkan 2 saset EGM. Itu Mas Indra. Oke, baik, terima kasih Umi, jawabannya sangat lengkap ya. Ternyata pastikan 2 saset Ceval dan juga EGM setiap hari ya. Untuk bagi yang merasakan ataupun bagi yang merasa sebagai perokok pasif ya. Walaupun bukan perokok pasif tapi juga tadi ya. Rumahnya di tepi jalan, pengendara motor kan? Ya kayak saya nih ya, setiap hari kantor naik motor. Tetap penting nih EGM dan juga Ceval. Rutin 2 saset. Minimal 2 saset. Oke, baik, terima kasih Umi. Berikutnya pertanyaan dari akun Vika Zauna ya, ini Mbak Vika nih, saya kenal kayaknya nih. Mau bertanya, beliau terkait dengan pengobatan myom nih Mi. Ya. Mitranya sudah konsumsi mustika darah dan saat ini sudah 3 box yang dikonsumsi. Wah, itu berarti udah berapa blister tuh ya, udah cukup banyak pilnya ini. Apakah dilanjut atau disinergikan dengan herba yang lain nih Mi? Terima kasih Mi. Ya, ada yang nggak boleh dipelihara. Apa tuh Mi? Rasa marah, Okay. jengkel, takut, khawatir, gelisah, itu membuat hormon yang di tubuh kita hormon negatif. Hormon yang membuat tidak balansnya tubuh kita, hormon yang membuat tubuh kita jadi teruk, jadi rusak. Hormon kita, tubuh kita jadi menurunkan sistem imunitas. Itu bahaya betul. Nah, jadi herba yang diminum, tapi kalau tubuh kita lebih punya rasa takut, khawatir, resah, gelisah, cemas, jengkel, emosi, sensi, aneh. Karena apa? Sistem imunitas tubuh turun ketika kita punya pikiran, emosi negatif. Maka konsumsilah tadi yang ada mengkudunya. Mau 7 elemen tambah mengkudu boleh. Itu harus untuk membuat rileks tubuh kita. Dipaksa, kalau memang nggak bisa memunculkan rasa itu, paksa tubuh kita rileks. Jadi dipaksa rileks, bisa dengan yang ada mengkudunya, tambah mengkudu. Dan ini yang nggak banyak tahu, kalau kita konsumsi yang ada unsur kurma, ini penderita jantung wajib ya, penderita paru wajib, itu
unsur kurma ini juga membuat tubuh kita rileks, nyaman. Jadi unsur kurma, garis miring, unsur mengkudu, garis miring, unsur susu kambing EGM nih memaksa tubuh kita rileks. Nah, jadi mustika darahnya tambahkan EGM boleh, yang ada unsur kurma, date syrup, sari kurma, atau extra food boleh, madu SJ juga, atau yang tadi unsur ada mengkudu. Jadi mengkudu itu jangan cuma dipikirnya untuk penderita darah tinggi, diabetes, penderita kanker, sistem pencernaan, tadi yang perokok, dan selalu timbul rasa nyeri dari miomnya, dari kansernya, itu juga tambahkan mengkudu. Begitu. Oke, baik, terima kasih Umi. Ya, itu penting ya. Tadi mudah-mudahan dicatat, dan juga bagi yang lain nih mendengarkan dicatat juga ya, karena semua yang disampaikan Umi itu ilmu, dan juga itu bisa kita serap sendiri ataupun mungkin nanti bisa di-share ke mitra-mitranya. Modal HS modal PCA HS, ya. sharing ya, betul. Baik, sebelum kita lanjut lagi nih, kita akan jeda dulu, iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana nih sahabat ini semua, silakan, mungkin mau bikin kopi dulu boleh, mau bikin EGM dulu boleh ya, silakan ya. Jadi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di acara konsultasi online. Ayo kita bekerja penuh semangat, dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi, kopi Sevel, kopi segala level. Yes, kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. Ini ATP meter adalah alat pengukur mikroorganisme. RLU. Jadi sterilin desinfektan sangat ampuh untuk membunuh bakteri di gagang pintu
Ini. Dari HNI.